Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudaraku. Apa kabar? Saya harap semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Malam ini tanggal 19 Agustus di tahun 2020, tanpa terasa sudah 5 bulan kita tidak bertatap muka secara fisik di gereja. Tapi malam ini saya mau berterima kasih kepada Tuhan karena dapat menyapa Bapak Ibu dalam media online channel YouTube di Persekutuan Doa. Untuk itu, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, dimanapun saat ini berada yang dapat mendengar suara saya, mari kita tenangkan hati dan pikiran sejenak. Kita masuk dalam saat teduh. Bapa Surgawi, kami datang saat ini ke hadapan-Mu. Kami ingin bersekutu dengan Engkau. Kami ingin membangun relasi dengan Engkau melalui persekutuan doa malam ini. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi setiap keluarga kami. Dan kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam gereja kami adalah keluarga besar Jemaat GMI Immanuel. Bapa, malam ini kami ingin serahkan ke dalam tangan-Mu persekutuan doa kita. Biarlah Engkau senantiasa memimpin persekutuan doa ini dari awal hingga akhir. Biarlah setiap doa kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Semua doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama Putra-Mu, Yesus Kristus, dan adalah Juru Selamat kami yang hidup. Dan semua yang percaya katakan, Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, saya mau mengajak setiap kita untuk mau bersyukur kepada Tuhan. Karena saat kami atau setiap kami dapat bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Malam ini, saya mau mengajak semua saudara-saudaraku yang saat ini dapat mendengar suara saya. Mari kita nyatakan terima kasih kepada Tuhan. Karena setiap tarikan dan hembusan napas kita, setiap detak jantung kita, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita nyatakan kepada Tuhan terima kasih atas kemurahan-Nya. Kita puji dan kita sembah Dia malam ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur malam hari ini kita berkumpul, kita bertemu walaupun dalam kondisi online. Pada kesempatan ini kita akan melakukan doa pengampunan dosa. Mari kita sama-sama bersahati, menundukkan kepala, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan ini ya Tuhan, walaupun dalam kondisi yang serba sulit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Engkau memberi kami ujian, dan kami percaya Engkau menyertai kami di dalam ujian untuk meningkatkan iman kami ya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu di dalam kehidupan kami, baik dalam kondisi susah maupun senang, sering kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau berkenan mengampuni kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu di dalam melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu itu, kami sering mengandalkan keegoan kami, ketidakmampuan kami tidak mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, untuk itu kami mohon, janganlah itu semua menjadi penghambat Tuhan untuk mendengar kami, Tuhan untuk menerima kami, dan Tuhan untuk memberkati kami. Tuhan, kami mau menyerahkan doa pengampunan ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati, menyucikannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.亲爱的弟兄姐妹们，晚安。这是我们为着我们本堂的弟兄团契来祷告。我们为着我们团契的辅导主任钱其琛牧师，以及我们全部的干事，以及全部的会员来祷告。这时候，请大家同声开声祷告。慈悲爱我们天父，我们要满心感谢赞美你的恩典。因为你给我们教会中设立了兄弟团契，让我们在兄弟团契当中，我们能够互相的看顾保守，我们也能够互相的鼓励，一同在灵性上能够增长。我们要感谢你，主啊！这时候我们为着兄弟会的弟兄们来祷告，在这新冠疫情期间，我们更多的时间在家里面，求你帮助每位。让我们能够在家里面多多的灵修，来看主的话语，得到主的话语的帮助，也接受在线的广播，使我们能够听你的福音，也得到你福音的帮助，更加明白你。主啊，在这新冠疫情当中，求你也祝福我们教会的弟兄们，让我们能够保持一个和谐的家庭，让我们家里面丈夫、妻子、孩子们能够互相的看顾保守，也互相的体谅、容忍，在家里面不让给魔鬼留下地步，让我们在家里面能够完全把主
当作首位，在主耶稣在我们当中，在我们家中做王做主，来荣耀你的名。我们感谢你，求你也祝福我们教会的主任牧师以及干事们，让大家都有健康的身体，一同能够手携手，继续的围着我们兄弟团契的前面工作来祷告，来工作，来让我们接受兄弟团契成为很多的祝福。谢谢你，如此祷告乃是奉靠我主耶稣基督名求的，阿门。亲爱的各位会众弟兄姐妹们平安。今晚的祷告事项在还没有开始前，我们先带来一首赞美诗歌，信靠耶稣真是甜美。耶稣，耶稣何等可靠，多少世上已证明。耶稣，耶稣，尊贵耶稣，我信心更坚定。信靠耶稣真是甜美，要信靠主恩怨，只要站在主荫席上，信靠主蒙福无边。耶稣，耶稣何等可靠，多少世上已证明。耶稣，耶稣，宝贵耶稣，使我信心更坚定。今晚的祷告事项，我们为弟兄团契们，在每个月的第2个星期和第4个星期7点30分，我们开始祷告。天父上帝，感谢赞美你，今晚你给我们机会，可以向你祈求祷告。我们为弟兄团契祷告，我们团契中的侍奉在网线上，每个月的星期2和星期4晚上7时30分，求主你带领我们，交托给你，让每位弟兄们在侍奉上有你的力量和你的智慧、聪明，让我们弟兄们能够荣耀你的圣名在侍奉上。感谢赞美你，这样的祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名求，阿们。Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, malam ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudaraku untuk berdoa bagi setiap kaum pria di GMI Manuel. Kita doakan kesehatannya, kita doakan usahanya, kita doakan pekerjaannya, dan kita doakan pertumbuhan imannya. Mari kita satukan hati, kita nunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa di hadapan-Mu. Untuk setiap kaum pria yang ada di gereja GMI Manuel, supaya Engkau sertai setiap pertumbuhan iman mereka. Engkau sertai setiap pekerjaan mereka. Engkau sertai setiap usaha mereka. Dan Engkau berkati juga kesehatan setiap mereka, Tuhan. Kami ingin serahkan ke dalam tangan-Mu setiap kaum pria yang ada di GMI Manuel, supaya setiap mereka dapat mendekatkan hati kepada Engkau, mau bersyukur di hadapan-Mu di saat yang susah ini. Kami percaya saat kami dapat menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan kami, maka Engkau akan berikan jalan keluar yang baik. Tuhan, terima kasih untuk doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, saudara-saudara yang kasih, kita bersyukur. Di dalam persekutuan doa ini, kembali kita bisa membacakan, merenungkan akan firman Tuhan. Malam ini saya akan mengajak kita untuk membaca sebagian dari beberapa ayat dari Mazmur 91.
Kita akan bacakannya ayat 1 sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Lalu selanjutnya saya sambung dengan ayatnya yang ke-9. Dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka, yaitu para malaikat, akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, singa dan ular tedung pun akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya yang melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kami rindu Tuhan firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat, menguatkan, dan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Pakai layakan hamba-Mu dalam perenungan firman Tuhan ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan adalah pernyataan daripada nabinya, yaitu Nabi Musa. Kalau kita melihat dari pasal sebelum pasal 90, itulah doa Musa, abdi Allah. Nah, pada saat ini dia menyatakan suatu keyakinan, keteguhannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh tempat perlindungan, bahwa Tuhan sungguh-sungguh penolongnya, bahwa Tuhan adalah sungguh-sungguh penyelamat bagi kehidupannya. Bahkan dalam segala permasalahan yang dia alami selama ini, nyata sekali Tuhan memimpin, melindungi, dan memberkati hidupnya. Bukan hanya Tuhan saja yang turun tangan, bahkan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan Tuhan juga menyuruh para malaikatnya menjaga, memelihara umat Tuhan yang melekat, yang berlindung, yang percaya kepadanya. Oleh karena itulah Musa begitu yakin kepada Tuhan. Tetapi permasalahan yang sering kali terjadi, kita hanya mengharapkan Tuhan penolongku, Tuhan penjagaku, Tuhan pemelihara hidupku. Tetapi sering kali hidup kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh karena itulah Musa katakan kepada pada saat Tuhan betul-betul menjadi perlindungan kita, karena hati kita melekat kepada Dia, karena hati kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Di dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan apapun permasalahan dihadapi, dia tetap ada Tuhan yang akan pasti menolong, melepaskan, dan membebaskan dia. Oleh karena itulah dia tetap menjalani kehidupan ini bersama Tuhan, tetap menjalani kehidupan ini dengan taat kepada Tuhan, sehingga akhirnya pertolongan Tuhan yang nyata yang dia dapatkan, yang dia terima. Jadi pada saat dia mengalami segala permasalahan hidup yang begitu menghimpit dia, segala permasalahan hidup yang seringkali menyusahkan dia, yang seringkali mengkhawatirkan dia, dia ingat ada Tuhan penolong dia. Dia ingat ada Tuhan tempat perlindungan bagi hidupnya. Oleh karena itu, biar pada saat ini kita boleh seperti Musa katakan dalam ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Hati kita melekat kepada Tuhan. Maksudnya apa? Hati yang sungguh-sungguh berusaha untuk taat kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh berusaha untuk ingat Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh berusaha menyenangkan hatinya dengan semua perkataan perbuatan kita, tidak mau melanggar akan perintah Tuhan. Karena itu akan menyusahkan hati Tuhan. Oleh karena itulah pada saat ini, biar firman Tuhan pada saat ini boleh menegaskan kepada kita, mari
kita tetap memelihara hubungan kita kepada Tuhan di dalam doa kita, di dalam perenungan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga sungguh-sungguh pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami seperti apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-11. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ketika engkau jatuh pun tak akan tergeletak sampai akhirnya engkau tidak bisa bangkit, engkau tidak bisa bangun lagi. Tetapi Allah Maha Kuasa menolong dan malaikatnya pun diperintahkan ikut menolongmu. Demikian firman Tuhan pada saat ini begitu indah bagi kita. Oleh karena itulah mari bersama-sama kita sadari apapun bentuk segala masalah, kesulitan hidup kita, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apalagi patah semangat, apalagi menyalahkan Tuhan. Jangan kita lakukan itu. Ingat, Tuhan Maha Adil, Maha Pengasih, dan Dia pasti memberikan kekuatan, pertolongan tanpa kita sadari. Tiba-tiba kita sudah mendapat pertolongan itu. Kita boleh bisa saja menjadi orang yang merasakan kekhawatiran, yang merasa ketakutan, tetapi ingat, Tuhan selalu menyertai dan jangan kita kehilangan iman kepada Dia. Kita bisa menjadi orang yang luar biasa jika kita berusaha dengan luar biasa bersama Tuhan, yang adalah Tuhan kita juga luar biasa. Oleh karena itu, penghalang, kesulitan, permasalahan terbesar apapun yang ada dalam hidup kita untuk menghalangi kita untuk hidup bersama Tuhan, jangan pernah goyah, beriman taat kepada Dia. Oleh itu semangatlah, tetap teguh dan tetap setia percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini kita bisa melihat betapa Tuhan begitu baik hati. Dia telah memimpin, Dia telah mengizinkan terjadi pembentukan wadah P2MI dari awal sampai sekarang ya Tuhan. Kita bisa lihat begitu banyak kaum pria yang dipanggil Tuhan untuk mengenal Dia. Kita juga bisa melihat begitu banyak bimbingan dan pembinaan Tuhan di dalam P2MI ini untuk membina, meningkatkan pertumbuhan iman kaum prianya. Kita juga bisa melihat cukup banyak kaum pria yang dipanggil Tuhan kembali ke sisinya di dalam wadah P2MI juga. Pada kesempatan ini, P2MI sebagaimana biasa akan melakukan pemilihan pengurus untuk masa pelayanan tahun 2021 dan 2022. Marilah kita bersama-sama mendoakan hal ini, kita bawa ke dalam doa supaya berkenan Tuhan pimpin dan bimbing untuk pemilihan ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan dengan adanya wadah P2MI ini ya Tuhan. Kami tahu itu semua adalah izin dan rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan, banyak hal yang telah Engkau lakukan dalam P2MI ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Begitu banyak juga jiwa-jiwa yang telah Engkau panggil, Engkau bina, dan Engkau panggil kembali kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami secara khusus pada kesempatan ini mau mendoakan pemilihan pengurus P2MI untuk periode 2021 dan 2022. Tuhan, kami tahu kalau mengandalkan manusia ini sangat terbatas. Kami mau serahkan pemilihan ini ke dalam Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil kandidat-kandidat yang sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan, seringkali di dalam kerinduan kami berharap adanya regenerasi. Tuhan pimpin, Tuhan kirim kaum bapak, kaum pria yang lebih muda menurut pemahaman kami.
tapi kami percaya apa yang kami harapkan, Tuhan sendiri punya rencana yang lebih baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang memimpin acara persekutuan ini. Kau beri para kandidat untuk lebih memahami rencana-Mu ya Tuhan. Kau beri hati yang lembut dan hati yang mau melayani Engkau, supaya bisa dipakai, Engkau pakai sendiri di dalam pelayanan menjadi pengurus P2M ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian acara pemilihan ini, sehingga semua pengurus yang terdiri adalah berkenan dan sesuai rencana-Mu saja. Kami percaya Tuhan, kami punya harapan, tapi kami juga percaya Engkau punya rencana yang jauh lebih melebihi harapan kami. Kami mau menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 这时候，我们也为着我们兄弟团契在2年计划中的纲领来祷告，求主帮助。在这个因为这个疫情的关系，我们实在不能够把全部的纲领实行起来，但是我们求主帮助，让我们能够尽量的把有的纲领来进行，来实行下去。这是我们大家开声祷告。天父，满心感谢赞美点，你爱我们，你是我们兄弟团契有这个干事的团队来为你工作。主啊，我们更早之前我们计划了我们的纲领来侍奉你，但是因为新冠病毒疫情的关系，很多工作我们已经不能够进行。主啊，求你饶恕我们。但愿在这个以下的这个年底里面，求你给我们力量，让我们能够尽量的把这个纲领实行一部分，好叫我们能够荣耀你的名，能够为主多做一点的工作。这是我们的祈求，也是我们的祷告。求主帮助，求你祝福，也帮助我们在以后的将来能够继续的更多的时间来想为你做工作，来想为你荣耀你的名。这是我们祷告祈求，让如此祷告乃是奉靠主耶稣名求的，阿门。Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, kita baru saja merayakan HUT Indonesia yang ke-75. Seandainya tidak ada pandemi COVID-19, mungkin perayaan ini akan meriah dirayakan untuk mengingat 75 tahun Indonesia telah merdeka. Tapi karena pandemi COVID-19, maka perayaan kemerdekaan Indonesia pun disederhanakan. Tapi kami percaya saat semua bisa terjadi begitu lancar, itu karena ada campur tangan Tuhan di dalam negeri kita. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, mari kita naikkan pujian. Kita percaya Yesus Tuhan layak ditinggikan dan layak disembah. Mari semuanya kita naikkan pujian bersama-sama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saat ini kita barusan merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Tanpa sadar, krisis ekonomi secara global sudah mulai kelihatan di depan mata Tuhan. Untuk itu, saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudaraku untuk berdoa bagaimana pemerintah kita dapat dengan segera mengambil satu kebijakan supaya dapat mencegah jangan sampai negara kita Indonesia mengalami krisis yang berkedalaman ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk negara kami. Barusan merayakan ulang tahun yang ke-75, tepatnya di tanggal 17 Agustus tahun 2020 kemarin. Saat ini kami satukan hati berdoa di hadapan-Mu. Wabah pandemi COVID-19 sudah melanda dunia sejak beberapa bulan yang lalu, sudah menjalan 5-6 bulan. Dan krisis ekonomi sudah kelihatan akan menghantui Indonesia, khususnya Jakarta. Untuk itu kami berdoa supaya kepala negara kita, Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran menterinya dapat mengambil satu sikap untuk segera mengambil langkah-langkah yang proaktif Tuhan, supaya bisa mencegah penyebaran akan krisis ini yang menjalar di Indonesia. Tuhan, kami percaya saat Engkau ikut campur, saat Engkau berkati, maka kami percaya krisis ini bisa ditangguhkan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau, Bapa. Biarlah setiap kebijakan yang diambil mendapat hikmat dari Engkau saja, sehingga peraturan yang dikeluarkan benar-benar untuk mencegah krisis yang akan terjadi di Indonesia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saat ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudaraku untuk berdoa mengenai negara Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Akhir-akhir ini kami melihat bahwa angka penularan semakin tinggi, khususnya di Indonesia. Untuk itu kami ingin berdoa supaya setiap rakyat Indonesia bisa mengikuti protokol dengan baik, sehingga bisa menekan angka penularan ini bagi negara kita. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami percaya saat ini pandemi COVID-19 telah terjadi penularan yang sangat masif, di mana setiap hari kami melihat angka penularan bertambah terus Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya Jakarta, dan setiap kita Tuhan, supaya benar-benar bisa mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah satu Tuhan, supaya kami dapat menekan penularan COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, saat Engkau menyertai setiap kita, saat Engkau memberikan hikmat kepada setiap kita, khususnya rakyat Indonesia, maka kami dapat menjalankan protokol dengan baik,
sehingga dengan sendirinya pencegahan penularan bisa terkendalikan dan angka penularan bisa menurun. Kami percaya dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 亲爱的各位会众们、弟兄姐妹们平安！我们再次的来献上一首赞美诗歌，在还没有祷告事项的时候，我们开始来唱。感谢神赐我救赎主，感谢神为我感谢神我亲的同在，感谢神住在我旁，感谢神温暖的存在，感谢神凄凉救济，感谢神我干我眼泪，感谢神使我安宁，感谢神赐我救赎主，感谢神我以为感谢神我亲的同在，感谢神住在我旁，感谢神温暖的存在，感谢神凄凉救济，感谢神看我眼泪，感谢神使我安宁。代祷事项，我们今晚为我们的本堂卫理伊玛内利教堂主日里的网线上活动祷告。我们开始祷告。天父上帝，感谢赞美我们的主。今晚我们在本堂卫理伊玛内利主日里的网线上活动崇拜第一堂、第二堂青少年和 NYC 团契和主日学老师、传道们的圣工祷告，我们全交托给主的手中，求主你带领他们，让每位主日里侍奉的圣工们添加他们的力量、智慧和聪明，让他们在有健康的身体，在台上和台下的每位弟兄姐妹侍奉们，求主带领，给他们完美的侍奉，可以在侍奉上荣耀你的圣名。感谢天父上帝垂听我们的祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名求，阿门。Saudara-saudara yang kasih, kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita di dalam doa kita bersama. Mari saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bangkit diri, kita akan menerima doa berkat. Tuhan Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami dilayakkan datang memohon, meminta dan memuji Engkau. Biarlah semua ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Oleh karena saudara-saudara yang kasih, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang memelihara hidupmu, memberkati hidupmu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati keluargamu. Di dalam segala suka duka, Dia tetap memelihara hidupmu dan merancang hidupmu yang penuh dengan segala kemenangan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Tritunggal terus tercurah atasmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.